Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang saya hormati, seluruh panitia kegiatan iSafe yang saya sayangi dan yang saya banggakan, seluruh teman-teman yang ada di sini yang melihat saya secara online, yang saya cintai dan yang saya sayangi, dan insya Allah siapa tahu juga menyayangi dan mencintai saya. Teman-teman sekalian, patutnya setiap mengawali sesuatu kita awali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa kita senantiasa harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, the mightyful God, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kesempatan, dan nikmat Islam dalam menjalani kehidupan ini. Tentunya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa menjalankan semua kegiatan, semua agenda, semua rencana yang telah kita rencanakan. Tentunya sholawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, revolusioner sejati, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, peace be upon him. Saudara sekalian, gangguan mental, kesehatan mental yang ada dalam mahasiswa. Kita perlu tahu, saudaraku sekalian, ketika kita mendengar kata mahasiswa, apa sih yang ada dalam benak kita, dalam pemikiran kita? Oh, agent of change. Oh, mereka yang akan merubah bangsa ini. Oh, mereka yang akan membawa perubahan. Oh, mereka yang akan membawa gebrakan. Mereka yang akan menciptakan kebaikan, kemajuan yang ada dalam bangsa dan negara ini. Tetapi dalam prosesnya, tidakkah kita tahu bahwasanya mahasiswa di kalangan kita, Anda, dan semua mahasiswa yang ada di Indonesia bisa terkena gangguan kesehatan mental, atau kita sebut dengan mental illness, bahasa Inggrisnya atau bahasa kerennya. Gangguan mental tidak bisa kita anggap sepele, saudara. Gangguan mental adalah salah satu gangguan yang menyerang hati, otak, dan tenaga, sehingga tidak ada kesesuaian antara apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, dan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Tentu ini menjadi masalah. Kenapa? Karena ini bisa mempengaruhi kegiatan mereka dalam belajar. Karena ini bisa mempengaruhi berbagai macam aspek yang akan dilaksanakan oleh para mahasiswa. Kalau kita sudah memahami definisi singkat dari kesehatan mental, dari gangguan mental, lalu apa sih yang menyebabkan gangguan mental ini ada dalam diri mahasiswa? Tentunya dalam beberapa penelitian ada dua sumber, dua faktor yang mana menyebabkan mahasiswa ini mendapat gangguan mental. Yang pertama adalah gangguan sosial, faktor sosial. Yang kedua adalah gangguan secara genetik atau faktor genetik. Oke, kita ulas sedikit. Kita tarik benang merah supaya nanti kita ketemu solusinya, saudara-saudaraku sekalian. Faktor sosialnya apa? Faktor sosial adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan mereka yang itu mengganggu dan membuat dampak terhadap mahasiswa dalam kesehatan mental mereka. Dalam beberapa penelitian yang saya temukan, ada 3 faktor utama yang menyebabkan gangguan kesehatan mental dalam diri mahasiswa. Yang pertama, ada keluarga. Yang kedua, ada masyarakat. Yang ketiga, ada lingkungan. Lingkungan ini dibagi menjadi 2. Ada pertemanan, circle pertemanan kita, dan ada sosial media. Oke, kita ulas sedikit saja. Kita mulai dari poin pertama, yaitu keluarga. Bagaimana bisa keluarga itu memberikan gangguan mental terhadap mahasiswa? Yang pertama, misalkan parenting yang buruk, parenting yang terkesan memaksakan, otoriter, parenting yang mana memaksa kita sebagai mahasiswa harus memiliki masa depan yang cerah saat itu juga dengan cara mereka, sehingga mereka tidak memberikan kesempatan kita untuk berbicara. Sehingga orang tua tidak memberikan kesempatan kita untuk mengutarakan pendapat. Lalu yang kedua, yaitu masyarakat. Pendidikan atau lingkungan yang ada dalam sekitar kita, dalam kehidupan kita, ini memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Lalu yang ketiga ada lingkungan. Lingkungan ini tadi dibagi menjadi 2, lingkungan pertemanan atau lingkungan dalam kehidupan umum, dan juga lingkungan media sosial. Pertemanan, bagaimana pertemanan kita ini menimbulkan dampak positif atau negatif. Jangan-jangan pertemanan kita ini malah sebagai salah satu sumber gangguan mental yang sedang kita hadapi. Jangan-jangan pertemanan ini membawa kita menjauh dari kodrat kita sebagai mahasiswa untuk mendapatkan kebaikan, untuk menggapai cita-cita. Ini harus kita cek. Lalu sosial media, kawan-kawan. Sosial media ini menjadi salah satu momok besar yang ada dalam kehidupan kita. Bagaimana sekarang sosial media, informasi, dan semua konten tidak terfilter dengan baik kecuali diri kita sendiri. Bisa jadi menimbulkan gangguan mental. Lalu faktor yang kedua, yaitu faktor genetik. Secara dasar faktor genetik merupakan faktor bawaan yang ada dalam diri
keturunan-keturunan sebelumnya, di mana ini bisa menimbulkan gangguan mental seperti contoh disebabkan karena kurangnya gizi, persalinan yang buruk, kekurangan oksigen, dan hal lain sebagainya. Nah, lalu kalau kita sudah tahu definisi dan penyebabnya, memangnya apa sih bentuk penyakit gangguan mental yang ada dalam diri mahasiswa? Bentuk gangguan mental yang ada dalam diri mahasiswa ada beberapa macam. Saya menyebutkan kurang lebih 3 saja. Yang pertama, anxiety disorder. Anxiety disorder ini adalah kecemasan yang mana sering kita dengar dengan kata insecure dalam diri mahasiswa, yang mana mereka menjadi tidak pede dengan kehidupan mereka. Lalu yang kedua, ada bipolar, rasa cemas, rasa takut yang berlebihan dalam diri mahasiswa terkait masa depan mereka. Wah, nanti kalau saya tidak lulus bagaimana? Kalau ijazah saya tidak baik bagaimana? Lalu yang ketiga, ada yang namanya antisocial disorder, di mana mahasiswa ini menarik diri dari kehidupan sosial, baik itu dalam lingkungan pendidikan, masyarakat, bahkan keluarga. Ini yang menjadi masalah. Semua ini adalah penyakit-penyakit hati. Semua ini adalah penyakit-penyakit yang ada dalam diri mereka. Lalu bagaimana Islam memandang ini, saudara? Bagaimana Islam mengatasi hal ini? Tentunya Islam punya cara. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu menurunkan solusi bagi setiap masalah. Coba kita tarik benang merah yang tidak ada di sini, memang ya. Saya memberikan perumpamaan saja. Gangguan mental berasal dari hati. Gangguan mental mencelakai hati, mencederai hati. Kita tarik ke bawah. Lalu bagaimana supaya mahasiswa muslim ini hatinya tetap tenang? Tentunya dengan berzikir sesuai apa yang Allah sampaikan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Karena dengan mengingat Allah atau berzikir, kunci kesehatan mental pada saat ini yaitu zikir. Karena dengan berzikir Allah memberikan jaminan hatinya menjadi tenang. Terus kalau misalkan zikir saja bagaimana? Loh, kita tarik lagi, saudara. Benang merahnya saya pindahkan ke sini, walau tidak ada tetap ya. Kita tarik lagi. Zikir ini muaranya kemana? Muaranya ke ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Terus kalau misalkan sudah beribadah, sudah zikir, sudah mengingat Allah, kita tarik lagi. Bagaimana cara menyembuhkan gangguan mental yang ada dalam diri mahasiswa? Oh, ternyata muaranya taubat. Pintu taubat Allah itu terbuka besar dan luas. Lebih luas daripada Bolfak UI tentunya, ya. Nah, Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'an innallaha ghafurur rahim. Supaya untuk bertobat kepada Allah, supaya untuk selalu dekat dengan Allah, supaya untuk selalu mengingat Allah, berdoa kepada Allah. Karena agama Islam ini kuncinya satu. Kita taat kepada Allah, kita mengikuti aturannya Allah, maka apapun gangguan penyakitnya, Allah akan hilangkan insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya, gangguan mental yang ada dalam diri mahasiswa, baik itu bipolar, anxiety dalam bentuk insecure tadi, gangguan kecemasan dalam diri mereka, antisocial disorder, hingga penyakit-penyakit kecemasan yang ada dalam diri mahasiswa muslim tentunya, kunci utama yang relevan saat ini adalah dengan berzikir. Dan dengan berzikir, kunci relevan untuk melakukan step selanjutnya dalam penyembuhan, atau kita sebut dengan healing, yaitu dengan beribadah. Dan kunci beribadah dengan baik adalah dengan bertaubat. Fafirru ilallah. Dekat kepada Allah, dekat dengan Allah. Karena itu nanti akan memberikan salah satu dampak yang besar terhadap mahasiswa. Ketika mahasiswa zaman sekarang bisa mengatasi kesehatan mental mereka, apalagi mereka mengatasi mental illness mereka dengan cara dekat kepada Sang Pencipta, maka Allah akan memberikan jalan yang lancar, jalan yang lurus insya Allah dalam kehidupan mahasiswa. Dalam kehidupan mahasiswa sekarang, untuk mereka menata hidup mereka, untuk mereka bersiap dengan kehidupan yang akan datang. Tentunya semua hal yang saya sampaikan tadi, semua bersumber dari
buku, jurnal, ataupun Al-Quran yang telah saya sampaikan. Tentunya semua hal yang saya sampaikan tadi pasti saudara-saudara akan menemukan kesalahan yang ada di dalam sana. Maka dari itu saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ditemui kesalahan. Baiklah, ketika kita sudah berada di akhir kesimpulan, maka saatnya untuk pamit. Saya Muhammad Sunatadi Nasarewa dari Pendidikan Agama Islam 2019 mengucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara sekalian. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ditemukan kesalahan. Ingat, the solution of mental illness is all about zikir. And the solution all about zikir is how we can pray and worship to Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.